persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa. Biarlah kita minta sepanjang minggu ini Tuhan terus memberkati Bapak Ibu semuanya. Nah, saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah Menara Doa ini secara online. Apa kabar semuanya? Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh ada ya Tuhan bersama-sama di minggu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami secara khusus. Bawa kami ya Tuhan, untuk kami terus dekat dengan Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Biarlah kami terus duduk sehidangan dengan Tuhan. Bawa dan urapi kami ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Mereka yang mengikuti ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan lewat online ya Tuhan. Jamah lawat mereka. Pimpin mereka ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Urapi kami semua ya Tuhan. Lewat doa pujian dan penyembahan. Lewat firman-Mu kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Mari sembah Dia, haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku
mengasihimu. Mari dari awal lagi bunyi katakan, syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sembah dia, haleluya. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Haleluya. Oh, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Haleluya. Oh, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Mari datang sembah dia Bapak Bicara. Oh, kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Bapa yang baik dalam hidup kami. Oh, bawa umat-umat-Mu. Oh, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih Bapa. Oh, mari angkat kedua tangan kita sama dia. Oh, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Oh, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Oh, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Oh, Bapa, ku mengasihimu. Haleluya. Bapa, ku mengasihimu. Mari datang sembah di hadapan Tuhan. Kami mengasihimu. Oh, sembah Dia.
sembah Engkau. Kuduslah, kuduslah. Penuhi kami, Roh Kudus. Oh, nama-nama. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanggup Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah Dia, ku sembah Kuduslah Tuhan, dan sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari bersama-sama katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hari.
pengurapannya, terima Roh Kudus. Terima pengurapannya, terima. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus. Terima urapannya, terima. Dalam nama Yesus. Tuhan, hari ini ya Tuhan, kami minta biarlah ya Tuhan, kuasa-Mu yang lebih besar itu memenuhi, melingkupi, menguasai hati dan pikiran kami. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, jamah anak-anak-Mu ini. Jamah setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Beri kekuatan yang baru. Beri semangat yang baru. Beri Tuhan kelegaan-Mu ya Tuhan. Bapa dalam nama Yesus. Beri mereka ya Tuhan. Beri mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih. Tuhan lihat anak-Mu yang sedang bergumul. Sedang dalam pergumulan. Mereka yang berada ya Tuhan. Hati mereka yang sedih. Mengalami kesedihan, kehilangan, kesakitan Tuhan. Aku minta hari ini, saat ini Tuhan. Biarlah urapan kasih-Mu menyembuhkan, memulihkan anak-anak-Mu ini. Tuhan, ketika kami takut Tuhan. Saat kami takut, kami mau belajar percaya kepadamu. Sekalipun ya Tuhan, anak-anak-Mu ini sedang mengalami ya Tuhan, serangan-serangan ya Tuhan. Ya Tuhan, aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Kuatkan, teguhkan hati mereka. Berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kalau Allah ada di pihak kami, siapa lawan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kebaikan dan kemurahan-Mu akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku angkat tanganku ya Tuhan, Tuhan anak-Mu yang sedang bergumul ya Tuhan. Dengan kesakitan mereka. Sembuhkan sakit mereka ya Tuhan, sembuhkan mereka. Sembuhkan Tuhan, tolong ya Bapa. Beri iman untuk disembuhkan. Tolong Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami kesedihan, kehilangan ya Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan pelihara mereka. Hibur dan berikan kekuatan buat mereka. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sedang ya Tuhan dalam ketakutan ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan damai sejahtera-Mu. Terima kasih. Makasih Roh Kudus. Musim akan selalu berganti dalam hidup setiap kami. Tapi kami percaya ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kami. Kasih-Mu tetap abadi dalam hidup kami. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Saudara buka suaranya, naikkan nyanyian ini. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong.
Kudus-Mu memberikan kami roh iman untuk kami bisa percaya akan janji firman-Mu. Ketika kami ya Tuhan menghadapi ya Tuhan melewati lembah kekelaman, lembah air mata, kami mau pegang akan janji firman-Mu. Kami tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertai kami. Tongkat-Mu dan gadamu akan ya Tuhan memimpin kami semuanya. Harus berdoa Tuhan, layani hiburan anak-Mu ini. Hibur Tuhan, beri kekuatan buat setiap kami. Bicara lewat hamba-Mu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu ini. Biarlah ya Tuhan setiap kata firman ini bisa menguatkan, memberikan ya Tuhan kekuatan, penghiburan, kesembuhan, pemulihan buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Jadi dari hari ini saya ingin bagikan saudaraku dalam minggu ini tentang bagaimana kita bisa mengelola setiap yang namanya pergumulan, kesulitan dalam hidup kita. Ya kan? Untuk bisa mengembangkan yang namanya karakter kita, karunia Roh Kudus dalam diri kita, sehingga kita bisa berbuah banyak. Saudara, hari ini saya akan bagikan ya kan judul daripada khotbah saya, yaitu bagaimana cara Tuhan mengembangkan karakter kita. Bagaimana Tuhan mengembangkan karakter kita. Saudara, kita akan buka Alkitab kita dari 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Kita akan baca sama-sama saudara yuk. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin saudaraku. Nah ini ayat ini saudaraku ya, jadi rema buat saya. Di ayat 16 saya katakan sekalipun manusia lahiriah, ya kan, kita ini terus merosot. Saudara, karena umur ya, beberapa di antara kita yang sudah memasuki usia emas dan itu merosot. Tetapi firman Tuhan katakan manusia batinia kita ini harus terus diperbaharui. Terus diperbaharui saudaraku ya. Nah, kesedihan, kehilangan, kesakitan ya, ini adalah bagian yang tidak terelakkan dari kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Saudara, kesedihan, kita bisa sedih. Kenapa kok masalah datang, kesulitan datang. Kita bisa mengalami kehilangan-kehilangan banyak hal. Saudaraku, ya kan, yang paling berat adalah kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Ya kan, kita bisa kehilangan orang yang kita kasih, kehilangan pekerjaan, kehilangan nama baik mungkin saudaraku. Ya, saudaraku, ya kan, atau kita mengalami yang namanya kesakitan. Nah, saudara, saya ingin beritahu kepada saudara hari ini. Ya, tahukah saudara bahwa Tuhan bisa menggunakan, ya kan saudara, kesedihan kita, grief, ya kan, untuk menumbuhkan daripada karakter kita, buat karakter kita bisa grow, from grief to grow. Saudara, ada 3 cara Tuhan mengembangkan daripada karakter kita. Kita akan belajar di sini saudara ini. Kita renungkan, karena ini penting saudaraku, ya kan. Penting untuk kita bisa terus, nanti kalau saudara kena apa-apa, ada apa-apa yang buat saudara jadi apa? Jadi sedih, mengalami kesakitan, atau mengalami penderitaan, atau kehilangan, saudara bisa buka kopelan ini saudara. Kayak catatan firman Tuhan ini. Apa yang harus saya lakukan? Seringkali kalau kita sedang menghadapi ujian, kadang-kadang blank semuanya. Padahal ujian iman itu bisa buka buku. Bisa buka saudara. Open book ujiannya saudaraku. Ya kan? Nah, kalau kita mau ujiannya open book, kalau buku kita kosong, gak ada tulisan catatan,
kita nggak akan bisa menjawab. Nggak bisa keluar dari masalah-masalah kita. Nah dalam minggu ini saya ingin coba belajar untuk merenungkan, mengajarkan kita untuk renung. Kita akan belajar. Ya kan bagaimana kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan hidup kita. Ya kan ketika kita menghadapi itu. Ya kan kita bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan sama Tuhan. Saudaraku. Yang pertama, ya kan cara pertama Tuhan mengembangkan karakter kita adalah Tuhan menggunakan rasa sakit kita untuk mendapatkan apa? Perhatian kita. Ya, saat kita ngalami yang namanya kesedihan, kesakitan, penderitaan, kita bisa bertanya sama Tuhan. Pertanyaannya begini kurang lebih, Tuhan, ya kan? Apakah Tuhan sedang mencoba menarik perhatian saya? Supaya saya makin dekat sama Tuhan. Supaya saya bisa makin kenal Tuhan. Makin percaya sama Tuhan. Apakah Tuhan sedang menarik perhatian saya untuk saya bisa membuka mata saya bahwa saya butuh Tuhan. Saya perlu Tuhan. Saya perlu pertolongan Tuhan. Saya perlu kekuatan Tuhan. Lewat kesedihan, kehilangan, kesakitan, penderitaan. Dengar baik saudaraku. Apapun itu. Masalah yang sudah hadapi. Masalah yang disebabkan oleh karena orang lain. Atau tuduhan-tuduhan palsu. Yang dilemparkan orang kepada saudaraku. Atau ke saudara tiba-tiba menghadapi sakit. Apapun itu. Saudara yang kasih Yesus. Ya kan. Coba saudara ajukan dulu dalam doa. Tanya sama Tuhan. Tuhan, apakah ini cara Tuhan untuk menarik perhatian saya? Kalau iya Tuhan, oke, aku akan taati, aku akan nurut. Ajari aku Tuhan. Step berikutnya. Seorang hamba Tuhan namanya C.S. Lewis. Dia pernah nulis begini saudaraku. Suara Tuhan tuh terasa berbisik. Ya kan? Di saat-saat kita dalam kesenangan. Tetapi suara Tuhan terasa nyaring. Berisik. Wah keluar. Menggelegar. Justru di saat-saat kita berada dalam apa? Kesedihan, kesakitan, penderitaan. Katakan amin. Tuhan tuh mau kita bisa dengar suara dia. Karena ketika seseorang atau anak-anak Tuhan bisa dengar suara dia. Disitulah kekuatan dalam batin hidup dia. Itu makanan. Ya kan manusia bukan hanya hidup oleh roti yang bisa dimakan dari mulutnya. Tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seringkali saudara ini yang dimana kadang-kadang kita gak bisa makan makanan rohani. Ya kan? Atau tidak makan makanan rohani. Di saat-saat kita dalam kesenangan. Makanya Tuhan kadang-kadang izinkan ini. Dan berikutnya adalah kita tuh jarang bisa berubah. Mengubah cara kita berpikir. Cara kita berbicara. Sikap kita, keputusan kita. Cara hidup kita, perilaku kita. Apapun itu dalam segala aspek. Jarang kita bisa berubah. Kalau kita cuma melihat cahaya terang. Kita bisa berubah saudaraku. Banyak kan kita berubah karena kita merasakan panasnya cahaya terang itu. Ketika rasa panas yang kuat. Aduh. Ya kan? Di situ kata kapok. Ada kata kapok aku. Tobat aku. Oleh karena itu saudara Amsal 20 ayat 30 katakan begini. Ada kalanya. Saya pakai bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari kayaknya supaya lebih nyambung nih dengan khotbahnya. Ada kalanya pengalaman pahit. Nah ini pengalaman pahit. Kesedihan lah, kehilangan lah, kesakitan lah, penderitaan. Pengalaman-pengalaman pahit. Ya kan? Itu menghapus kejahatan. Maksudnya yang membuat kita tuh bertobat gitu saudara. Menghapus kejahatan. Dan membersihkan hati manusia. Jadi Tuhan izinkan. Ada kali Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya kesedihan, kesakitan, penderitaan. Untuk mengubah daripada cara hidup kita. Itu yang pertama saudaraku. Kita ingat kisah seorang anak yang hilang. Saudara tahu ya kan. Dia minta bagian warisan dari bapaknya. Saudara lalu dia mulai jual semua warisan bapaknya. Dia ambil duitnya lalu dia mulai berfoya-foya. Sampai terjadi bencana kelaparan. Lalu tiba-tiba saudara uangnya sudah habis. Terjadi bencana kelaparan. Lalu Alkitab katakan ia pun melarat. Melarat. Jatuh secara ekonomi. Sebelum jatuh ekonomi dia jatuh dulu secara moral. Rohani. Jatuh moralnya.
Lalu yang kedua, jatuh status sosialnya, ya kan? Ekonominya dulu, ya kan? Rohani ke ekonomi, lalu ketiga, status sosial turun. Yaitu dia mau cari makan dengan bekerja sebagai apa? Budak, saudaraku. Padahal bapaknya punya banyak budak. Budak di rumah bapaknya banyak makanan. Dia jadi budak. Budak di mana? Di kandang babi. Buat orang Yahudi, kerja di kandang babi itu status sosial paling rendah. Dan di situ pun, saudara, dia tidak bisa dapat makan. Saudara, ini hal yang aneh. Ini yang namanya rasa sakit. Ini bicara tentang rasa panas yang membuat si anak ini, saudaraku, ya kan, bertobat, kapok, berubah. Lalu Alkitab katakan dalam Lukas 15 ayat 17, katakan apa? Lalu ia menyadari keadaannya. Ya kan, dia sadar sesadar-sadarnya. Saudaraku, seringkali ya saudara, rasa sakit, rasa panas yang dalam diri kita, kesesakan, itu adalah satu cara Tuhan untuk menarik perhatian kita. Katakan amin saudara. Jangan, supaya apa? Supaya kita bisa kembali ke dia. Dekat dengan dia seperti anak yang hilang. Dia mulai terbuka pikirannya. Mata hatinya bisa melihat. Dengan dia berkata apa? Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini apa? Mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Tapi saudara lihat sini. Itulah kasih Tuhan. Saudara, ini Bapaknya ini lambang daripada Tuhan. Ayat 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Maka ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya. Oleh belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kalau ayat selanjutnya lalu dikasih apa? Jubah, dikasih cincin, dikasih sepatu, lalu mereka pesta dan duduk makan bersama. So lihat sini saudaraku. Ya kan, kita melihat dari sisi apa saudara? Kasih, sifat daripada Tuhan. Kasih Tuhan itu 2. Ya saudara, yang pertama adalah tanpa syarat. Tanpa syarat, saudaraku. Ya kan, dia mengasihi kita bukan kalau kita berbuat baik. Bukan dia mengasihi kita kalau, itu bukan. Bukan kalau kita rajin doa, rajin puasa, rajin membawa persembahan, rajin melayani. Oh bukan. Saudara, kasih Tuhan tanpa syarat. Katakan amin saudaraku. Jadi saudara jangan salah paham ya. Jangan salah pengertian dengan Tuhan. Ketika saudara kena apa-apa. Ya kan saudaraku. Ya kan kena sesuatu yang buat saudara aja sedih, kehilangan, menderita. Bukan berarti Tuhan sedang marah, benci sama saudara. Tidak. Tuhan tidak pernah benci. Ada 2 sifat Tuhan. Yang pertama, kasihnya tidak tanpa syarat. Yang kedua, kasihnya tidak berkesudahan. Itu 2. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3. Itu artinya bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan. Saudara, ya hari ini dia mengasihi kita. Besok mengasihi sampai selamanya. Sampai ke sorga. Katakan amin saudara. Ini Tuhan. Ya kan? Oleh karena itu saudara, inilah dasar daripada siapa? Si anak yang hilang. Dia sadar dia bangkit. Hari ini saudara, ketika saudara kayaknya ngerasain ada satu pergumulan, penderitaan, kesedihan. Saudara berpikir, Tuhan tuh mau apa? Tuhan bilang, aku cuma mau dekat sama kamu kok. Aku mau kamu dengar loh suaraku. Dan aku juga mau dengar suaramu lewat doa, pujian, penyembahan. Katakan amin. Katakan amin. Oh Tuhan, aku sudah baca Alkitab loh tiap hari. Aku sudah melayani loh Tuhan. Aku sudah doa mujizat tiap hari. Kayaknya walaupun itu sudah kamu lakukan, tapi kamu tidak terlalu, telinganya kurang tajam untuk bisa dengar suaraku. Aku mau. Makanya ini aku izinkan ini terjadi. Katakan amin. Katakan amin saudara. Bukan berarti dia senang. Tidak. Karena gini saudara, sifat daripada manusia itu sama dengan domba. Domba itu sifatnya mudah tersesat. Makanya gembala pakai tongkat dan gada. Kalau ngadepin yang namanya ngadepin domba,
Saudara, gembala selalu pakai tongkat. Cangkokan yang begitu tuh bengkok gitu saudaraku. Yang buat pegangan tangan. Itu untuk tarik lehernya saudaraku. Kalau ditarik lehernya kan sesak sedikit bener. Supaya apa? Kembali ke jalan yang lurus. Saya sangat sini katakan, kamu udah nyimpang. Udah. Itu cara Tuhan. Itu yang pertama. Kalau saudara kena apa-apa, ada apa-apa, coba saudara datang dan doa sama Tuhan. Tuhan tuh mau apa? Tuhan mau narik perhatian ya. Cari perhatian sama aku ya. Aku tahu ya Tuhan mau didengarkan. Aku mau bicara Tuhan. Bicara. Karena kalau Tuhan sudah bicara di masa-masa kesesakan aku. Di masa kesedihan aku. Di masa kesulitan. Kalau Tuhan berkata sepatah kata saja. Itu udah cukup selesai ini masalah. Kadang tuh masalah itu selesai hanya ketika kita sudah berkata bahwa ya Tuhan bicara. Katakan sepatah kata saja. Ketika Tuhan bicara biasanya sudah selesai. Saya sering ngalamin seperti itu. Ketika saya ngalamin namanya pergumulan yang berat. Kadang-kadang bukan belum tentu karena kesalahan saya. Bukan karena apa. Tetapi kadang tiba-tiba datang aja nih. Saudaraku datang aja. Hal yang serangan yang hebat. Saudaraku. Itu buat saya tuh cemas takut tuh. Wah. Tegang. Tapi ketika saya cuma nanya sama Tuhan. Tuhan ini. Tuhan mau cari perhatian sama saya ya. Tuhan mau ngomong Tuhan. Ketika dia bicara. Biasanya kalau saya bisa udah sampai titik. Dia bicara. Itu tiba-tiba sudah apa yang terjadi? Kelepasan terjadi. Beban itu terangkat. Disertai dengan apa? Air mata mengalir. Air mata mengalir bukan sedih karena pergumulan. Tapi karena kasih Tuhan. Kita gak akan pernah tahan dengan hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan di situ ada kasih. Yang membuat berkata kayak kita ada. Aku lindungi kamu. Aku bela kamu. Dan aku akan berperang menggantikan kamu. Katakan amin saudara. Itu poinnya. Poin yang kedua adalah begitu. Saudara harus tahu ini. Ya. Tuhan mendatangkan kebaikan. Saudara harus tahu. Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Di tengah-tengah apa? Kesedihan dan penderitaan kita. Katakan amin saudaraku. Saat saudara mengalami yang namanya kesedihan. Ya kan kesakitan, penderitaan. Coba saudara doa dan tanya sama Tuhan. Pertanyaan yang pertama adalah. Tuhan mau cari perhatian sama aku ya. Ya oke Tuhan aku akan perhatian kamu deh. Selama ini yang aku perhatikan itu tentang diri aku. Tentang dunia, tentang ini, tentang itu. Sibuk dengan aku lihat aku. Yang kedua. Kita boleh tanya sama Tuhan. Kita tanya, saudaraku. Ya, pertanyaannya apakah Tuhan ingin mendatangkan kebaikan? Kebaikan apa yang ingin Tuhan datangkan atau timbulkan lewat krisis ini. Lewat masalah ini. Lewat pergumulan ini Tuhan. Bicara sama saya. Dan aku percaya kok. Ya kan, Tuhan yang mengasihi aku adalah Tuhan yang akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Katakan amin. Nah ini yang harus dikatakan. Roma 8 ayat 28 kita sudah hafal ayat ini saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Ya. Ini penting saudaraku. Kita harus memang kita nggak bisa mengetahui apa yang akan terjadi saudara di depan kita. Itu bisa hal-hal buruk bisa terjadi. Hal-hal yang menyedihkan bisa terjadi. Kehilangan bisa terjadi. Penderitaan bisa terjadi, saudara. Tidak selalu yang baik. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Saya percaya, saudaraku. Ya kan, sekalipun hal-hal buruk yang terjadi di depan kita. Atau sedang kita alami sekarang. Ya kan, satu yang saya ingin bagikan, ajarkan kepada saudara. Kita seharusnya mengingat dan berpegang. Mengingat, memperkatakan, mendoakan janji Tuhan. Katakan amin. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi semua orang yang apa? Mengasihi Dia. Katakan amin. Aku percaya Tuhan mengatur segala hal. Segala hal Dia bisa atur segala hal. Ya kan? Entah kondisi,
keadaan, orang-orang, dia bisa atur, ya kan? Dia bisa buat skenario, ya kan? Supaya apa saudara? Untuk menghasilkan yang baik bagi kita. Ya kan? Orang-orang yang mengasihi dia. Katakan amin saudaraku. Yang penting ada, ya kan, kalau kita bisa pegang janji Tuhan. Kita bisa mengingat janji Tuhan di tengah-tengah. Saudara sedang mengalami pergumulan, kok bisa pegang ini? Saudara ingat, perkatakan janji Tuhan ini, doakan janji Tuhan ini. Dan percayai ini terjadi dalam hidup saudara. Dengar baik, maka kita bisa menanggapi kesulitan itu, pergumulan itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam karakter. Ya kan? Oh, ketika saudara orang ngajakin perang sama kita, ngajakin ribut sama kita, ngajakin berkelahi sama kita, membawa saudara mungkin, ya kan, ke polisi, ke meja hijau. Saudara dengar baik saudaraku. Ya kan, kita percaya Tuhan akan datang kebaikan. Kebaikannya apa? Kita belajar, banyak hal kita bisa belajar. Kita belajar dengan rendah hati. Kita mau dengarkan apa tuntutan dia. Karena Yakobus, ya kan, di Yakobus pasal 4, ya kan, orang itu bisa bertengkar karena mereka punya nafsu, menginginkan. Kamu menginginkan sesuatu, kamu tidak dapatkan. Makanya kamu saling bertengkar. Katakan amin saudara. Ketika kita tanya, apa yang kamu inginkan? Saudaraku, perdamaian terjadi ketika kita setuju dengan tuntutan dan permintaan lawan kita. Berapapun harganya, demi perdamaian kita harus siap untuk membayar itu. Saudara, ini bicara tentang apa? Rendah hati dan murah hati. Mungkin kita bertengkar dengan istri atau dengan suami. Atau kita dengan rekan kerja kita. Atau siapapun itu. Saudaraku, apapun. Kita salah atau kita benar. Saudaraku, hendaklah secepatnya itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Katakan amin. Cara menyelesaikannya, dia maunya apa? Aku akan lakukan. Berapa dia mau tuntut harganya? Saya akan bayar semampu saya. Saya bisa lakukan. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini, katakan. Ini pelajaran untuk apa? Masalah kerendahan hati dan kemurahan hati. Lalu mungkin kita nih seorang yang pokoknya apa yang kita mau ngomong, kita ngomong. Bukan apa yang harus kita ngomong. Akhirnya kita kepleset. Lalu kena masalah. Kita tuh sulit loh. Jujur saudaraku. Ya kita, saudara saya, kita sulit untuk berubah. Dengan terang firman Tuhan. Kadang-kadang terangnya firman. Lihat cahaya firman. Katakan, firman bilang apa saudara? Ya ampuni. Susah. Hati-hati jaga kata-kata. Itu susah. Tapi kita bisa berubah. Lalu kita berkata tak kapok-kapok. Setelah kita rasakan panasnya. Ngerti saudara? Panasnya. Daripada melanggar firman Tuhan itu. Nah ini yang kita. Tetapi keuntungannya apa? Kebaikannya itu apa? Disitulah kita bisa berubah. Katakan amin. Kebaikan selalu mengarah kepada pengembangan karakter. Makanya kalau kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mau karena salah kita kah? Mau bukan salah kita karena salah orang. Masalah kan bisa terjadi karena kesalahan kita. Dosa kita. Bisa karena kesalahan dan dosa orang lain. Kita kena cipratnya. Kita kena imbasnya. Bukan karena dosa orang, bukan dosa kita. Tapi karena iblis saudara. Perbuatan iblis. Bencana-bencana alam itu perbuatan segala macam. Itu bukan Tuhan yang ini kan. Saudara tahu ini. Itu buat sekarang. Ya kan kalau krisis ekonomi tiba-tiba di PHK segala macam. Itu bukan soal bos. Bukan salah bos kita. Dia berkata dia harus kurangi namanya karyawan. Karena keadaan ekonomi. Itu gak ada semua. Dengar baik saudara. Semua kesulitan. Semua masalah yang kita hadapi. Dengar baik saudara, kalau kita selalu ingat janji firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan. Sepanjang saya mengasihi Tuhan. Sepanjang saya mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Pasti ada kebaikan. Kita belajar di situ saudara. Katakan amin. Kebaikannya apa? Untuk mengembangkan karakter. Tapi kalau kita tidak pegang firman. Tidak ingat firman. Dengar baik saudara. Pasti kita menanggapinya. Dengan apa? Dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan kepahitan mungkin, dengan ketakutan, dengan putus asa, dengan stres.
Karena kita nggak tahu masalah ini ujungnya kemana. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, kita tahu ujungnya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan yang mengasihi saya, Dia adalah Tuhan yang akan melindungi saya. Saya bisa berkata, Tuhan yang mengasihi saya, Dia akan membela saya. Ya kan? Tetapi konsekuensi apapun yang terjadi, yang harus saya jalani, biarlah ada kasih karunia Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk menjalani. Katakan amin, saudara. That's all. Ini yang betul. Karena dengar baik saudaraku, saya ingin beritahu. Tujuan iman kita adalah apa? Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan bisa memakai yang namanya kesedihan untuk mengembangkan karakter kita. Roma 8 ayat 29 ini, saudaraku. Mereka yang dipilih oleh Allah. Saudara adalah orang pilihan Allah. Saudara dipilih oleh Tuhan. Ya kan, ini kita semua pilihan Tuhan. Katakan amin saudara. Arti kita diterima Tuhan apa adanya. Kita gak perlu cari penerimaan atau pengakuan manusia. Pengakuan dunia. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ini identitas yang saudara tahu. Aku adalah orang pilihan. Bangsa pilihan. Yang mengerti katakan amin. Aku dikasih oleh Tuhan. Aku dipilih karena apa? Karena aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga karena aku dikasih oleh Tuhan. Saudaraku, mereka yang telah dipilih oleh Allah telah juga ditentukan dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi tujuan iman kita adalah apa? Serupa dengan Yesus. Tujuan kita sebagai orang kita apa? Serupa dengan Yesus. Amin, saudaraku. Kalau kita tujuan iman serupa dengan Yesus, maka dengar baik, saudara. Dengar baik, saudara. Allah akan pakai hidup saudara. Dia akan pakai saudara sebagai alatnya untuk mewujudkan rencananya yang besar, yang baik bagi dunia ini. Yaitu apa? Keselamatan buat banyak orang. Bagian kita adalah tujuan iman kita apa? Aku ingin jadi serupa dengan Kristus. Saudara bisa ngerti sih? Katakan amin. Kita kasih contoh sama ya, Roma 8, 28, 29 itu sama dengan kisah siapa? Kisah Yusuf. Saudara melihat di sini Yusuf, kisah Yusuf. Saudara, saya percaya bahwa tujuan iman Yusuf ya serupa dengan Allah. Sehingga dia bisa dipakai sebagai alat bagi Tuhan. Untuk apa? Memelihara satu keluarga. Namanya keluarga Israel yang kelak akan menjadi satu bangsa. Yaitu bangsa Israel. Yang di dalam bangsa itu Tuhan mau pakai bangsa itu. Karena di bangsa itu akan ada raja-raja, imam-imam dan nabi-nabi yang akan memberitakan firman Tuhan. Dari bangsa itu akan lahir siapa? Juru selamat. Katakan namanya saudara. Nah, Yusuf saudaraku Yesus, dia mengerti akan hal ini. Bisa mengerti karena lewat proses-proses hidup dia. Rasa sakit, rasa sedih, rasa kehilangan, kesendirian. Sendiri. Saudara dibuang jadi budak, sedih. Kehilangan orang tua yang dia cintai. Keluarga yang dia kasih. Kehilangan seperti seolah-olah masa depan. Jadi budak. Capek menderita. Terus difitnah dan lain sebagainya saudaraku. Ya kan? Jadi tahanan. Apa yang terjadi saudara? Bahkan sampai jadi Perdana Menteri pun. Pasti ada yang namanya kesendirian. Tetapi dia tahu. Tujuan iman dia adalah menjadi serupa dengan Allah. Karena Tuhan punya rencana besar. Oleh karena itu ketika keluarganya datang. Ketika kakak-kakaknya semuanya datang. Saudara, ke Mesir untuk saudaraku membeli gandum. Mereka menghadap Yusuf. Saudaraku Yesus. Ya singkat kata kita tahu bahwa mereka akhirnya saudara bertemu dengan Yusuf. Israel juga ketemu dengan Yusuf ayahnya. Dia ketemu semua segala macam. Setelah Israel meninggal, Yakub meninggal saudaraku. Tibalah saudara babak baru. Satu drama baru buat kakak-kakaknya. Mulai tersadar mereka bahwa Yusuf tidak bunuh kita. Karena dia masih pandang daripada ayah kita. Ya kan? Sekarang ayah sudah meninggal. Yusuf akan balas dendam kepada kita. Saudaraku, itu pikiran mereka. Tetapi saudara, Yusuf yang mereka temui. Yusuf yang ada di depan mereka. Bukanlah Yusuf yang ada dalam pikiran mereka. Seringkali kita berpikir orang
Itu karena sifat kita yang seperti itu. Saya katakan amin. Mungkin kita orang yang sulit sekali mengampuni orang. Kita suka balas dendam. Kita melihat orang lain akan lakukan hal yang sama. Seperti apa yang kita lakukan. Padahal belum tentu. Makanya Tuhan harus bersihkan. Terus proses kita. Dengan apa? Rasa panas. Saudara, rasa sakit. Kesedihan. Kadang-kadang kegagalan. Saudaraku. Saya ingat timbul aduh aku malu sekali. Dan ini Tuhan bisa pulihkan saudara. Katakan amin saudara. Ya, kita buka Kejadian 50 ayat 20-21. Ini kata-kata daripada Yusuf. Ini saudara, satu hari saya rindu kita semua bisa punya karakter seperti Yusuf. Inilah karakter Kristus yang sebenarnya. Katakan amin saudaraku. Lihat sini. Ya kan? Ketika mereka mulai overthinking terhadap Yusuf. Bahwa Yusuf akan balas dendam, Yusuf akan habisin mereka dan lain sebagainya. Saudara, mereka semua ketakutan. Mereka sujud nyembah Yusuf. Tapi setelah mereka Yusuf melihat, dan Yusuf kan ngerti, tidak boleh nyembah-nyembah orang kecuali nyembah Allah. Katakan amin saudara, dia mengerti itu saudara. Dia belajar, dia bilang, aku ini ganti Allah Pak. Lalu dia ngomong, ya kan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kamu punya rencana jahat pada aku. Ya kan, saudara saya ingin beritahu, Tuhan selalu punya rencana baik buat saudara. Tuhan selalu punya rencana baik buat saudara. Sekalipun manusia atau orang-orang lain punya rencana jahat terhadap saudara. Dengar baik, Tuhan bisa ubah rencana jahat mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Dan saudara akan dipakai Tuhan untuk memberkati mereka yang punya rencana jahat. Ini keren banget nih kalau bisa seperti itu. Dan biasanya kita miss, kita kehilangan kesempatan ini. Karena apa? Ya kan? Kita hanya mau berbuat baik kepada orang yang baik sama kita. Kita sulit, saudaraku. Ya kan? Sampai orang itu bisa menghancurkan karir kita. Menghancurkan nama baik kita. Bahkan menghancurkan masa depan kita. Sulit untuk kita bisa memberkati dan memelihara mereka. Ini yang Tuhan mau sampai ke level ini kita. Kita berdoa. Biar kasih karunia Tuhan berikan buat setiap kita. Untuk hal seperti ini. Katakan amin. Yusuf berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk apa? Kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi hari ini. Apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Belum besar mereka. Baru 70 orang yang datang ke Mesir. Saudara, tapi Yusuf ini seorang nabi yang bisa melihat ini akan jadi bangsa besar. Kebesaran satu bangsa bukan dilihat dari cuma jumlahnya. Tetapi perannya, kontribusinya, pengorbanannya. Yang bisa mengubah daripada kehidupan banyak orang. Katakan amin. Saudara disebut orang besar. Ya kan? Bukan sekedar punya kekayaan yang banyak. Atau saudara punya pangkat yang tinggi. Kita disebut sebagai orang yang besar. Ketika kita bisa berbuat sesuatu. Saudara, berkorban sesuatu yang punya dampak besar, membuat satu perubahan besar. Inilah bangsa yang besar. Bangsa yang apa? Yang bisa melahirkan nabi-nabi, raja-raja, firman Tuhan dari bangsa ini. Sampai akhirnya Yesus, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Yesus itu adalah Tuhan dari bangsa ini. Yusuf yang bernubuat, satu bangsa besar, aku mau pelihara. Satu benih, ini benih. Yang akan menghasilkan satu bangsa yang besar. Ayat 21. Apa perkataan Yusuf? Baca yang keras. 1, 2, 3. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu. Dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka. Dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kayaknya kita perlu hari-hari ini tuh ya. Mengeluarkan kata-kata yang bisa menenangkan orang-orang sekitar kita. Bahkan musuh kita mau tenangkan. Kalau kita gak bisa, kita minta doa. Berkat Tuhan turun buat mereka. Katakan amin. Pertama, kita tanya sama Tuhan. Tuhan lagi cari perhatian sama aku kah? Oke, kalau Tuhan mau cari perhatian, aku akan perhatiin Tuhan. Katakan amin saudara. Yang kedua, aku percaya di tengah-tengah kesedihan, kesulitan, penderitaan ini akan muncul kebaikan. Ada satu kebaikan, yaitu apa? Bukan cuma soal materi, bukan soal ini, bukan. Tapi dampak hidup kita. Karena
Perintah Tuhan yang pertama, saudara, kalau dalam pakai bahasa Inggris ya. Kalau di perintah Tuhan pertama kepada manusia itu apa? Be fruitful. Kata be fruitful, kalau kita bahasa Indonesia, beranak cuculah. Berkembang biak, bukan punya anak gitu. Tapi kalau bisa, itu kata fruitful dalam bahasa Ibraninya itu kata produktif. Produktif. Di perjanjian baru juga Tuhan bilang, kamu tidak bisa berbuah yang di luar aku. Gak bisa produktif. Yang Tuhan ingin dalam hidup kita adalah saudara menjadi orang yang produktif. Katakan amin. Produktif di mata Tuhan itu berbeda. Dia ingin saudara ya kan punya dampak besar yang membawa orang yang tidak percaya menjadi percaya. Orang percaya imannya jadi naik. Orang makin dekat dengan itu produktif. Saudara bisa mengerti dikatakan amin. Lewat waktu saudara, lewat tenaga, lewat uang dan lain sebagainya. Saudara Kristus, ya kan? Saudara dan saya bisa berproduktif. Kelola itu. Jadi yang ketiga, lewat masalah, lewat pergumulan. Saudara, Tuhan mempersiapkan kita untuk hidup dalam kekekalan. Ya saudaraku, ya. Tadi kita sudah baca, saya ajak saudara pakai bahasa Indonesia sehari-hari ya. 2 Korintus 4 ayat 17. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan kesusahan yang tidak seberapa ini, yang kami alami untuk sementara, akan menghasilkan bagi kami suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Sebab kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya tahan sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal sampai selama-lamanya. Katakan amin. Kalau Tuhan mengizinkan kesedihan, kesakitan, penderitaan, tujuan Tuhan adalah apa? Untuk mengembangkan karakter kita. Ya kan? Sebab kita membawa karakter, ya kan, ke sorga. Kita nggak bawa harta kekayaan kita. Kita nggak bawa nama besar kita. Kita nggak bawa popularitas kita. Kita nggak bawa karir kita ke sorga. Tapi kita bawa apa? Karakter kita. Oleh karena itu Tuhan gunakan kesedihan, kesakitan, penderitaan untuk siapkan kita. Supaya membuka mata hati kita lihat. Hidup di dunia ini sementara. Ayo tahan sebentar. Jangan merespon dengan salah. Pegang firman Tuhan. Katakan amin saudara. Katakan lihat firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Tuhan ingin supaya fokus kita, perhatian kita bukan hal-hal yang sementara. Oleh karena itu Tuhan mau supaya saudara pakai waktu, pakai talenta, pakai uang. Saudara Kristus, ya kan, investasikan. Ya kan, untuk hasil yang bisa bertahan lama. Apa itu saudara? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Jiwa-jiwa bisa datang kepada Tuhan. Firman Tuhan bisa berkembang. Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan selalu dipuji, dimuliakan. 3 yang kekal saudara. 3 yang kekal. Tuhan, firman Tuhan dan jiwa-jiwa. Fokuskan ke sana saudaraku. Ya kan? Fokuskan ke sana. Ya kan? Tuhan ingin saudara bisa ngerti. Lewat penderitaan. Kadang-kadang kan banyak orang gini. Kalau orang udah ngalami penderitaan, kesedihan. Apa pikirannya? Banyak orang berkata, lebih baik aku mati aja ya. Kata pendeta, surga itu lebih enak. Jadi tujuan daripada penderitaan sebenarnya sadarkan, bukain mata. Ada surga loh. Hidup tuh bukan untuk di sini saja. Katakan amin saudaraku. Nah, ini kadang-kadang Tuhan izinkan. Sangat-sangat itu. Jadi ada 3. Penderitaan. Lewat penderitaan, kesedihan, kesusahan, masalah. Ya kan? Tuhan ingin menarik perhatian kita. Supaya kita dekat. Kalau dekat, kita dengar suara Dia, kita bisa hidup sesuai dengan rencana Dia. Yang kedua, karena kita mau hidup sesuai dengan rencana Dia. Saudara, penderitaan ini akan menimbulkan yang namanya kebaikan. Kebaikan apa? Saudara akan bisa berbuah banyak. Dampak hidup saudara luar biasa. Katakan amin. Yang ketiga, penderitaan juga membuka mata hati kita sekaligus juga. Bahwa jangan perhatikan yang sementara. Jangan kejar yang sementara. Kadang-kadang kita mengejar pengakuan, penerimaan dari orang,
dari dunia dengan cara aku harus punya baju yang seperti ini. Aku harus punya tas yang seperti itu. Saya harus beli sepatu yang seperti itu. Saya harus punya model rambut supaya aku bisa diterima dan diakui. Itu sementara. Kita gak perlu itu. Percayalah Tuhan sudah terima saudara apa adanya. Katakan amin saudara. Saudara gak usah cari pengakuan dan penerimaan manusia. Katakan amin. Kadang saudara supaya saya bisa lebih dihargai orang. Saya harus punya penghasilan 1,1 miliar. Atau 3 miliar sebulan. Saudara ngomong supaya aku bisa diakui dan dihargai oleh orang lain. Tuhan bilang gak perlu. Kita semua berharga di mata Tuhan. Katakan amin saudara. Itu kadang-kadang. Nah akhirnya dampaknya apa yang gak perlu. Akhirnya dampaknya apa? Karena itu yang kita kejar. Kita ngalami penderitaan. Kita berpikir saudara. Hal-hal yang seperti itu Tuhan. Mari. Saya berdoa. Saudara diberkati dengan pesan ini. Katakan amin saudara. Besok kita akan bahas. Ya kan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami serangan dari musuh? Saudara, saya ingin lihat dulu. Ini karakter yang Tuhan mau bangun. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa kami bersyukur. Kami mengerti. Tuhan, Engkau bisa memakai kesedihan kami. Kesusahan hati kami. Penderitaan kami, kesakitan kami. Untuk mengembangkan karakter kami. Semakin serupa dengan Tuhan supaya kami bisa berbuah banyak. Punya dampak yang besar. Dan mata hati kami terbuka. Bahwa kami, ya kan. Tuhan sedang siapkan satu pesta perjamuan. Anak domba Allah di surga. Kau menyiapkan upah yang kekal buat setiap kami. Biarlah selama hidup di dunia ini. Kami melihat sebagai persiapan. Beri kami Tuhan kemampuan. Ya Tuhan untuk bisa hidup. Ya Tuhan bisa menguasai diri. Kami menolak melakukan pelanggaran-pelanggaran daripada firman Tuhan. Kami mau mendisiplinkan diri. Kami mau melakukan bukan apa yang kami inginkan. Tetapi apa yang harus kami inginkan. Tuhan aku berdoa. Biarlah Tuhan berikan jalan keluar buat setiap anak-anak-Mu. Yang sedang menghadapi masalah. Dengan hikmat-Mu. Dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka bisa memuji-muji nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan. Dalam rencana rencana indah telah Kau siapkan masa depan yang penuh harapan. Semua baik, katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh terang. Kau jadikan hidupku berarti. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, pesuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeterkan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada pesuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu.
Tuhan, aku berdoa berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang setia mengikuti menara doa ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka terus bertumbuh di dalam kasih. Ya Tuhan, pengharapan dan iman mereka, karakter mereka. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan untuk menara doa ini ya Tuhan. Biar Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Kekasih Kristus, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.